selalu kita aturkan untuk junjungan kita, Rasulullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, sehingga kita bisa berkumpul dengan beliau, dengan para sahabatnya, keluarga di jannahnya. Itu yang lebih penting lagi. Karena untuk apa kita hidup di dunia kalau kita tidak mengikuti apa yang diberitakan Allah dan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya hari ini kita ngaji bareng ya, kita bercerita bareng. Nuwun sewu, ini bahasanya campur-campur bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Sak menika ibu-ibu remen menapa mboten ibu? Bapak-bapak, kapan nggih bapak-bapak? Remenipun amargi menapa ibu? Silaturahmi. Kas napa malih ibu? Mendapatkan ilmu. Terus apa lagi? Bisa dapat ilmu. Bisa dapat ilmu. Nah, ini semua adalah salah satu dari sekian banyak karunia Allah yang kita terima saat ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Trisni, Pak Trisni tadi. Coba kita hidup di Palestina hari ini, saat ini, jam ini. Kita tidak bisa duduk bareng seperti ini, menikmati snack. Iya kan Ibu? Kita tidak bisa guyonan dengan tetangga. Kita tidak bisa melihat tetangga-tetangga kita saat ini masih ada atau tidak. Setiap saat kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur kita itu salah satu makhluk Allah yang dilahirkan di Indonesia. Coba kalau kita dilahirkan di Ethiopia, apa yang terjadi di sana? Wonten apa Ibu? Wonten Afrika mriko Ibu, khususnya di Ethiopia. Gak ada air. Di sana sama sekali mboten wonten toyo Ibu, Bapak. Kalau kita di sini mungkin kurang air, tapi nanti saudara-saudara kita dari daerah lain masih bisa mensuplai. Di sana satu negara utuh itu tidak bisa mendapatkan air, sehingga kalau kita melihat di media massa di sana itu banyak sekali jenazah-jenazah yang meninggal dan tidak sempat dikuburkan karena semuanya sama-sama lapar. Gimana mereka mau gotong mayat, dirinya aja nggak punya kekuatan. Nah, seperti itu. Sementara kalau kita melihat di Palestina, berita terakhir tadi sebelum kami berangkat ke Watulunggung ini, saya melihat di sana tentara Israel sudah semakin membabi buta, ingin agar segera rakyat Palestina habis digenosida, sehingga sekarang sudah tidak ada perhitungan lagi ini tempat pengungsian, rumah sakit atau apa, pokoknya dirudal. Nah, kita itu bersyukur banget Allah ciptakan kita hidupnya di Indonesia sebagai negara, insya Allah negara kita itu negara yang baldatun thayyibatun warohmah. Nah, di sini kalau kita lihat nyuwun sewu Ibu Bapak, negara-negara di dunia ini dikaruniai Allah itu hanya salah satu. Kalau Indonesia lengkap, contohnya gini. Mau cari emas, Brunei Darussalam itu negara emas. Mau cari minyak, negara-negara di Arab Saudi negara minyak. Mau cari buah-buahan, Thailand itu negara yang sangat selalu berusaha menghasilkan berbagai macam buah-buahan. Dan banyak sekali. Jepang sebagai negara penghasil ikan, rakyatnya cerdas. Tapi apa yang diberikan Allah untuk Indonesia, ibu-ibu? Semuanya ada tidak? Wonten ya ibu, toyo wonten, ikan wonten, minyak wonten, emas wonten, timah wonten, nikel enten, padi wonten, napa kemawon wonten. Kesimpulannya sebenarnya dalam hati saya selama ini, ternyata Indonesia itu setitiknya surga. Karena surga itu apa-apa ada, cuma Indonesia itu kecil.
Dalam arti durian kecil, buah-buahan kecil. Ketika kita nanti akan masuk ke surga di sana, semuanya itu di luar logika kita. Nah, disitulah kenapa tadi saya mengawalinya, ibu-ibu, ayo banyak kita bersyukur. Bapak-bapak, ayo kita syukuri. Seperti apapun suami dan istri kita, kita syukuri. Jangan pernah kita, wah bojoku balake ora umum. Kenapa kok kita gitu? Itu jodoh yang diberikan Allah untuk kita. Pasti ada sesuatu di sana. Kenapa suami kita atau istri kita itu mungkin menurut kita galak, tapi belum tentu menurut orang lain galak. Jadi artinya apapun yang terjadi dengan kita itu karena Allah. Nah, disitulah kenapa kita harus bersyukur. Sak menika wedalipun wedal salat menapa iku? Misalipun kita salat sunah. Duha. Nah, ada salah satu surat di Al-Qur'an yaitu surat Ad-Duha yang mungkin akan rutin kita baca ketika kita sholat duha. Coba ibu-ibu, bapak-bapak dipun imut-imut. Di ayat 11 Ad-Duha bacaanipun kados pundi ibu-ibu, bapak-bapak? Dereng hafal. Nggih. Ayat 11 dari Ad-Duha, ayat terakhir. Wa amma binikmatika robika fahadith. Dan selalu sebut-sebutlah segala nikmat yang Allah berikan. Jadi kita diminta sama Allah, sebutlah. Kamu itu tinggal tak kasih nikmat. Nikmat itu tidak harus uangnya banyak. Nikmat itu tidak harus kita diberi rumah yang mewah. Nikmat itu tidak harus kita itu punya istri, suami yang cantik dan ganteng. Anak yang kemudian semuanya ASN, bukan hanya itu. Nikmat itu banyak sekali. Dimulai dari kita. Ketika kita sehat, kita mau melakukan aktivitas apapun, saged menapa mboten ibu-ibu, bapak-bapak? Saged. Selama sehat, kita bisa melakukan aktivitas apapun. Nah, akhirnya syukur itu sebenarnya dimulai dari hati itu. Dari hati, Bapak. Hati. Kita harus mengakuinya pertama dulu dari hati. Oh iya ya. Oh iya ya. Sak niki kula saged teng masjid. Pinanggih ibu-ibu KLM yang cantik-cantik salehah. Bapak-bapaknya tadi juga ada, Pak Naryo sama Pak Toha. Siapa Mbak? Oh, Pak Tohari. Ya. Nah, dan di sana juga ada bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Karena majelis taklim itu adalah sebuah majelis yang insya Allah di sana itu adalah taman-tamannya surga. Sehingga ada hadis yang mengatakan bahwa ketika kita sedang safar perjalanan, kemudian di sana kita tidak dikejar waktu, di situ ada majelis taklim, berhentilah untuk mendengarkan dan mengikuti majelis itu. Jadi ketika kita jalan-jalan mau Car Free Day, kalau minggu kan Car Free Day jadi kunci. Nah, kok di sana ada masjid, Car Free Day-nya kan sampai jam 9. Ngaji itu apa ada pengajian sampai 2 jam, 3 jam. Boten kan? Paling setengah jam, paling 1 jam kan gitu. Berhentilah sejenak. Jangan langsung kita Car Free Day. Jangan langsung 3 jam untuk senam semuanya. Berhentilah sejenak. Ikuti majelis taklim itu. Insya Allah, Allah nanti akan mengganti karena kehadiran kita di majelis taklim itu dengan rumah di surga. Janjinya Allah itu pasti. Gampang toh, gampang buatan ibu-ibu. Gampil. Nah, disitulah yang tadi saya sampaikan bahwa syukur itu awalnya dari hati. Sehingga kemudian muncul syukur yang kedua. Apa itu? Syukur yang selalu diucapkan, dilesankan. Kita kan sering alhamdulillah, jangan. Apa itu arti alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak? Segala puji hanya milik Allah. Artinya kita boleh memuji orang apapun, tetapi jangan berlebihan.
yang paling berhak kita puji adalah Allah. Ketika melihat di sana ada orang, oh itu kok bapak itu menyejukkan hati ya, alhamdulillah, alangkah indahnya jika itu suami. Nah itu nggak boleh, nggak boleh. Itu adalah karunia yang Allah berikan ke si bapak untuk istrinya. Suami ibu itu yang terbaik yaitu. Jangan kita berandai-andai. Sama juga ketika kita punya istri. Ibu-ibu ketika batuk bersyukur buatan ibu. Napa syukur ketika batuk? Ya masih diberi sakit kan. Masih diberi sakit. Terus? Ya kalau kita besok sehat kan lebih apa ya, ingat oh ternyata sehat itu memang Enak. Nah itu. Jadi ketika kita diberi sakit apapun, batuk, itu salah satu adalah nikmat. Ketika kita sehat akhirnya, ya Allah nikmatnya sehat itu. Pas batuk kemarin sebulan, perut sampai keras. Nah, Kan? sampai ngomong-ngomong. Sampai karena sudah faktor usia. Iya. Kan? Coba kalau kita masih muda, anak-anak kan nggak ngompol. Tapi ibu-ibu itu jangankan batuk, aktivitas agak padat dikit ngompol kan gitu. Nah itu harus diakui, apalagi kalau usianya sudah 60 ke atas, 70 ke atas. Semua nanti kita akan memasuki fase itu, jadi siapkan. Nah kalau tadi syukur yang pertama itu adalah dari dalam hati. Syukur yang kedua adalah dengan lisan, dengan selalu mengucapkan alhamdulillah, tapi dikaitkan dengan lisan. Matur nuwun ya Allah, panjenengan paringi sehat dinten menika, saged silaturahim dateng sederek-sederek wonten waktu lumbung. Matur nuwun ya Allah, akhirnya ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Watu Lumbung di sini itu bisa menikmati dari sedekah dari komunitas laundry masjid. Nah, ini sebuah karunia. Nah, sehingga syukur yang ketiga itu apa? Taat. Setelah hati kita itu tahu dekat bahwa apa yang terjadi itu adalah Allah yang menghendaki, kemudian kita lesankan. Yang ketiga kita taati. Taat. Allah tuh inginnya apa toh? Taat. Kalau kamu mau sholat 5 waktu di sana, nanti kamu akan aku lindungi. Lindungi dari apa? Api neraka. Napa sulit ibu sholat milo? Boten, alhamdulillah. Berarti kita sudah termasuk orang-orang yang memang dipilih Allah untuk salah satunya taat. Karena taat itu luar biasa. Taat itu akan bisa kita dapatkan kalau Allah memberikan dan kita mau meraihnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, perso Raja Fir'aun Raja Fir'aun itu sampun diparingi hidayah Allah sebenarnya. Ketika seorang Nabi Musa kemudian mengingatkan, tapi di sana ditolak oleh Fir'aun. Sebenarnya sudah diberi hidayah, tetapi ditolak. Nah, disitulah akhirnya di akhir hayatnya seorang Fir'aun tetaplah seorang yang kafir. Sehingga kita selalu berdoa di akhir surat Al-Baqarah itu, ya Allah jauhkanlah kami dari orang-orang yang kafir. Nah, jadi artinya bersyukur itu ada 3. Bersyukur dimulai dari dalam hati, bersyukur dengan lisan, dan akhirnya benar-benar akan terrealisasikan dan bernilai tinggi di hadapan Allah, yaitu dengan menaati. 3 hal itu bisa kita lakukan dalam arti kalau kita memang sudah ingin melakukannya secara istiqomah. Ibu-ibu komunitas laundry di sini rutin, ibu-ibu, bapak-bapak selalu silaturahim ke masjid-masjid mencari di mana ya kita bisa ikut melakukan amalan yang sifatnya di sana adalah rutin. Allah itu lebih suka dengan amalan yang rutin, walaupun di sana kecil, tetapi rutin, istiqomah, daripada
daripada sekali seumur hidup. Setelah itu sudah. Tetapi akan lebih tidak senang lagi kalau kita tidak pernah beramal soleh. Sehingga tadi sudah disampaikan sama Mbak Krisni, jangan dilihat nilainya, tapi lihatlah keikhlasannya. Sehingga nanti mungkin akan memunculkan ide-ide di sini dari ibu-ibu, mbak-mbak. Tadi saya bangga takmir masjid yang mewakili 5 masjid tadi adalah generasi muda, ya kan? Nah itu luar biasa, karena biasanya yang sering merawat masjid, ya sepuh-sepuh. Karena semakin sepuh kan semakin mendekati tanah kan gitu. Tapi tidak ada jaminan bahwa yang sepuh itu duluan, ya kan? Nah, tadi saya bangga sekali, masya Allah, alhamdulillah. Ternyata 5 masjid di sini yang mewakili ke depan tadi adalah generasi muda. Ini sebuah harapan yang sangat positif yang bisa kita rasakan untuk lingkungan di Watu Lumbung ini. Artinya generasi mudanya tidak hura-hura, generasi mudanya benar-benar ingin selalu dekat dengan Allah. Nah, sehingga sebenarnya dekat dengan Allah itu, bersyukur dengan Allah itu mudah atau sulit ibu-ibu? Mudah. Ketika kita mau minum dengan tangan kanan, nah itu sudah. Jangan bukan dengan tangan kanan itu sudah bentuk rasa syukur. Allah itu meminta ketika kamu melakukan aktivitas yang baik, makan, minum, gunakanlah tangan kanan, ikuti saja. Sulit nggak ibu? Tangan kanan gini, sulit nggak? Buatan ikuti. Setelah itu kita dengan berdoa minimal Bismillah. Atau kalau kita hafal doa panjangnya kita bacakan, tapi minimal setiap kita aktivitas apapun awali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Minimal itu. Sehingga aktivitas kita itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih penting lagi. Sehingga nanti ketika kita semua kembali, kita pasti akan kembali. Kita pasti akan ditimbali sama Allah. Gak ada yang hidup kekal di dunia ini. Dan tidak ada urutannya yang pasti. Bukan yang sepuh pasti duluan. Ada yang masih di rahim ibunya sudah meninggal. Ada yang baru lahir 1 detik meninggal. Ada yang umurnya ratusan tahun belum meninggal. Artinya apa? Bahwa Allah itulah yang paling berhak menentukan kapan manusia itu lahir, kapan manusia itu mati, seberapa banyak rezeki yang harus diterima oleh setiap makhluknya. Makhluk itu tidak hanya manusia. Pagi hewan-hewan itu pasti akan mencari rezekinya. Masa kita kalah sama hewan? Ya kan? Misalnya ibu-ibu kagungan nopomindo, kagungan ayam, pasti mereka itu tok kan gitu, nyari. Kalau kita istilahnya diumbar, mereka akan mencari ke kebun-kebun apa yang bisa dimakan. Apalagi kalau ayamnya tadi wonten anakipun, kutukipun, pasti nanti dibawa pulang untuk anaknya. Anaknya diajari dikit-dikit jalan. Nah, artinya apa? Bersyukur itu seperti itu, Ibu. Oh, ternyata alhamdulillah saya masih sehat, saya masih bisa dengan keluarga, bisa dengan anak, bisa dengan cucu, bahkan bisa dengan buyut. Itu semua akan terjadi kalau Allah menghendaki. Bukan karena usaha kita, bukan karena kita rajin nabung, bukan karena kita selalu olahraga. Ada kan yang rajin olahraga, kerajinan, akhirnya kecapean, serangan jantung. Nah, tapi ada juga yang tidak pernah olahraga ya semakin kan gitu. Kenapa? Pasti di sana banyak penyakit-penyakit yang tidak pernah diusir. Tadi kembali ke batuk itu. Tadi kan saya bertanya, ketika kita batuk kita bersyukur enggak kan gitu. Tadi dijawab bersyukur karena di sana kita bisa mendapatkan contoh ketika sakit kemudian sehat, kita itu suka, oh ya ternyata sehat itu luar biasa. Tapi ada satu hal di sana. Ketika batuk, ibu-ibu, bapak-bapak biasanya pun ingkang dipun tebi makanan ingkang menapa ibu bapak? Gorengan. Nah
Nah, manis ya kan? Dengan menjauhi gorengan manis sebenarnya fadilahnya, manfaat lainnya menapa Ibu Bapak? Ya, menjauhkan kolesterol, menaikkan gula darah. Dengan menjauhi otomatis gula darah kita bisa lebih stabil. Kan ngaten. Sebenarnya Allah tuh sudah mengatur. Kenapa Mbak Tris ini batuk kayak gitu? Ya kan? Oh cuma gorengan sih ya kowe. Ya. Itu salah satunya. Jadi kadang kita itu bes apa-apa, tablet bukan itu. Jadi sebenarnya di sana itu ada pesan-pesan Allah yang disampaikan ke kita. Cuma kita itu harus paham. Allah tidak akan langsung memberikan tulisan di depan mata kita. Kowe tak kei watuk, sok minggu ngarep karepku gen kowe aja kena kolesterol. Tapi kita nggak ditulis di sana. Cuman kita, oh iya ya batuk itu kalau ke dokter pasti sarannya jauhi makanan yang berminyak dan minuman yang manis-manis. Nah itu sebenarnya. Nah setelah itu dokter mengatakan jangan lupa olahraga. Nah disitulah sebenarnya. Jadi tidak hanya karena kita batuk, waduh, kok aku diparingi batuk terus ya. Bersyukur kita di sini kita semua sehat walafiat. Jemboten ibu-ibu. Nah, kita semua di sini sehat walafiat. Coba kalau kita bayangkan tidak usah di Palestina. Kadang kita berjalan ke pasar. Ada orang minta-minta. Lah orang minta-minta itu ternyata Allah takdirkan nggak punya kaki, nggak punya tangan gitu. Apa yang kita rasakan ibu-ibu? Ya, tersentuh. Terus apa lagi? Apakah hanya tersentuh toh? Kasihan. Terus dari rasa tersentuh kasihan, apa yang akan kita lakukan? Kita membantu sebisa kita, ya kan? Jadi kita akhirnya tidak usah suudon. Jaluk-jaluk wae. Siapa yang mau dilahirkan tanpa kaki dan tanpa tangan? Siapa yang mau dilahirkan tanpa bisa melihat ke dunia ini alias buta? Siapa yang mau dilahirkan dalam keadaan bisu atau tuli? Nah, disinilah saya mengajak monggo sedaya ibu bapak. Nikmat kita itu kalau dihitung dengan rupiah tidak bisa dirupiahkan, nggak bisa. Misalnya ada orang sakit ginjal, minta donatur ginjal. Satu ginjal sekarang sudah dihargai 5 miliar. Nah organ tubuh kita itu ada berapa banyak? Coba dijumlahkan. 2 ginjal 5 miliar berarti sudah 10 miliar. 2 kaki, 2 tangan, 2 mata, 1 hidung, 2 telinga, rambut dan seterusnya. Kira-kira kalau dirupiahkan kita itu kaya raya buatan Bapak Ibu. Disitulah. Makanya kita jangan melihat bahwa orang yang paling kaya itu adalah yang paling banyak uangnya, orang yang paling banyak rumahnya, orang yang paling banyak anaknya. Orang yang paling kaya itu adalah orang yang diberi nikmat yang terbesar oleh Allah. Nikmat terbesar niku napa Ibu Bapak? Iman kalian Islam. Dan itu tidak bisa. Boten saged digantos kalian menopo kemawon. Mila kita selalu berdoa, semoga di akhir hayat kita selalu diberi nikmat iman dan Islam. Karena menikah adalah salah satu cara kita nanti agar apa yang kita lakukan di dunia ini tidak sia-sia. Dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, kita tahu ilmunya, insya Allah apa yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengaten ibu-ibu, bapak-bapak, kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi habli minasyolihin, Rabbi habli minasyolihin, Rabbi habli minasyolihin. Ya Allah, ya Tuhanku, hari ini kami berkumpul di Masjid Mu'mini, di Masjid As-Siddiq.
Kau karuniakan kami hati yang bersih. Ampuni kami ya Allah. Semoga pagi ini adalah awalan bagi kami untuk membersihkan hati kami, membersihkan dosa-dosa kami. Ampuni kami, terimalah amal ibadah kami apapun bentuknya yang bisa kami terima. Inilah bentuk daripada rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Ampuni kami, jaga negeri ini ya Allah dari berbagai macam mara bahaya, dari musibah. Ampuni kami. Jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Tunjukkan jika kami belum bisa bersyukur, tunjukkan dengan hati kami, dengan mata kami, dengan mulut kami, dengan telinga kami, sehingga kami kelak ketika Engkau panggil, Engkau tersenyum menerima kami dengan sepenuh hati. Ampuni kami. Terima kasih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, di akhir hayat kami mudahkanlah kami. Ketika kami Engkau panggil, masukkanlah kami di jannah-Mu bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah tausiah dari Ustazah dari Bu Yaninjil yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi atau menambahkan